Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Marilah pada siang ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena sampai pada hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa hadir di ruangan ini untuk mendengarkan pembahasan materi CGB dari Ibu Pelayanan Siswa. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, untuk menghemat waktu yang selanjutnya waktu akan kami serahkan kepada Ibu Niswa untuk memberikan materinya. Kepada Ibu Niswa dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Widi atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Afri, untuk memberikan kesempatan untuk saya memberikan sedikit atau berbagi praktik baik yang sudah saya dapatkan selama kurang lebih 2 bulan ini mengikuti program Guru Penggerak. Selanjutnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini, meluangkan waktu untuk berbagi praktik baik. Gitu. Baik, Bapak Ibu, saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini ada beberapa materi yaitu tentang budaya positif. Next, Bu. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik, ada pernyataan setuju atau tidak setuju tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana? Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Ya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju pakai banget dari Ibu Siswa. Ya, saya tidak mengutarakan bahwasannya itu adalah tepat atau tidak ya Bapak Ibu ya. Nah, next Mbak. Di sini ada perubahan paradigma yang berkaitan dengan teori kontrol dengan teori pilihan. Bahwasannya ilusi guru itu adalah untuk mengontrol murid. Yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter anak. Kemudian bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang tadi pertanyaan pemantiknya kita anggap bahwa itu adalah positif dan efektif dan mampu bermanfaat untuk anak. Yang terakhir adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu ilusi sebagai seorang guru. Baik, lanjut Mbak. Nah, di sini siapa sesungguhnya memiliki kontrol? Ada pertanyaan seperti itu. Dan ada stimulus responnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori pilihannya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang baiknya seperti itu. Kemudian responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak melakukan sebuah kesalahan itu kita nilai buruk. Ternyata teori kontrolnya itu semua perilaku itu memiliki tujuan kalau kita berpikir positif. Begitu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita harus berpikir positif bahwasannya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Begitu Bapak Ibu. Next Mbak. Lanjut. Nah, yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan
kepatuhan. Tentunya saat kita mendisiplinkan anak bukan dengan terpaksa. Ya Bapak Ibu. Next. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu ada motivasi eksternal, di mana dalam motivasi eksternal ini yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang bisa kita contohkan yaitu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu muncul dari motivasi eksternal seseorang. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi ini kita kaitkan dengan anak Bapak Ibu atau murid, di mana siswa atau murid berpikir apa yang mereka dapatkan ketika mereka melakukannya. Kebanyakan seperti itu. Kemudian ini yang lebih penting Bapak Ibu yaitu motivasi internal. Tujuan disiplin positifnya di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Disinilah Bapak Ibu ketika anak-anak bisa memahami tentang tujuan disiplin positif, tentu akan berdampak baik. Ya, kita harapkan seperti itu. Next. Stop ya Mbak. Nah Bapak Ibu di sini ada tindakan guru. Kita mencoba ya kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Siapa yang mau berpendapat Bapak Ibu boleh. Apakah kira-kira di situ hukuman atau konsekuensi ya? Boleh Bapak Mansek? Hukumannya Pak, mencatat 100 kali hukuman. Baik, boleh lanjut siapa lagi yang mau Bapak Ibu boleh? Kalau menurut saya mencatat 100 kali itu adalah konsekuensi yang dilakukan dia. Ya, ada konsekuensi yang diterima dia itu mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Boleh kalimat yang kedua, ketiga boleh. Ini antara hukuman sama konsekuensi hampir mirip, tapi mungkin kan pemahaman saya kalau hukuman ini cenderung banyak punishment. Tapi kalau konsekuensi ini kita harapkan endingnya daripada apa yang dilakukan oleh anak, kesalahan oleh anak, kita akan bisa merubah dari yang dilakukan anak yang negatif menjadi positif. Kalau hukuman ini orientasinya berbeda dengan konsekuensi. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ibu boleh? Ya, saya. Kalau pendapat saya agak beda dari hal ini adalah pembelajaran bagi saya. Kenapa? Itu tuh merubah dari hal perilaku negatif ke positif dalam arti menyadarkan siswa bagaimana untuk berbuat yang seharusnya dia berbuat. Terima kasih Bapak. Silakan Ibu kalau mau boleh. Silakan pilih Bapak Ibu untuk kalimat yang mana dia masuk ke hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah ini termasuk konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah ini termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah ini termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret ini konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesalahan pada saat belajar ini konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam ini termasuk murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
Konsekuensi atau hukuman ya? Lari mengelilingi lapangan basket itu termasuk hukuman. Kalau menurut saya, hukuman adalah lebih ke fisik. Lalu konsekuensi adalah lebih ke apa yang kita berikan. Konsekuensi terhadap anak tersebut adalah pembelajaran berikutnya, ada pembelajaran untuk dia lebih baik lagi. Seperti itu. Terima kasih. Baik, ada yang mau coba lagi bagaimana? Silakan. Oke, kita lihat yang bagian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Karena itu memang harus dilakukan biar anak hati-hati dan ruangan itu memang harus bersih karena itu adalah untuk belajar. Jadi anak semuanya harus memperhatikan bukan hanya untuk bisa menjadi pedoman atau pelajaran bagi teman-temannya yang lain. Menurut saya itu adalah suatu konsekuensi. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas pendapat yang sudah diberikan. Luar biasa ya Bapak Ibu, kita memiliki pemahaman tentang kita semua Bapak Ibu. Baik, next kita lihat. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat itu termasuk hukuman ya Bapak Ibu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir termasuk hukuman. Kemudian kita bandingkan dengan mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu termasuk konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air, benar tadi ya Bu, adalah konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian, itu adalah suatu hukuman karena dia sudah melanggar aturan sekolah yang ada. Jadi Bapak Ibu, dari sini kita tahu ya, boleh Mbak next. Perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama. Kita bandingkan dengan konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi sama seperti tadi Bu Farida bilang bahwasanya itu harus terjadi, tumpahan air tadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, yang kita contohkan adalah membersihkan tadi, itu akan membuat anak untuk tidak nyaman. Benar, itu yang dinamakan konsekuensi. Kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak bahwasanya itu harus diganti, harus dibersihkan, begitu. Kemudian hukuman biasanya anak itu membenci, tidak suka dihukum. Ya, kalau konsekuensi kita memberikan stimulus atau tanggapan tadi, kita minta mereka untuk membersihkan. Begitu. Itulah contohnya Bapak Ibu untuk perbedaan dari hukuman atau konsekuensi. Ya, lanjut ya. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar yang harus kita ketahui menurut William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat. Beliau mengutarakan bahwasannya ada 5 kebutuhan dasar kita kaitkan dengan murid. Begitu Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah untuk bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Contohnya seperti kita makan, minum, menjaga kesehatan, itu untuk bertahan hidup. Kemudian yang pertama yaitu, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Ini kita kaitkan dengan murid-murid kita Bapak Ibu, di mana kebanyakan anak-anak yang biasanya banyak bermasalah itu mereka ingin rasa nyaman atau rasa diterima di dalam kelas. Begitu Bapak Ibu. Kita harus bisa menerima apa adanya anak, keunikan anak yang berbeda-beda. Gitu. Yang ketiga yaitu kebebasan. Kita kaitkan dengan murid juga, kita berikan mereka kebebasan, yaitu contohnya dalam pembelajaran Bapak Ibu. Kita bisa
memberikan, mungkin pada saat pembelajaran kita berikan contoh yang berbeda-beda supaya juga mereka bisa terbuka pikirannya. Oh, ternyata bukan hanya ini satu cara untuk menentukan mungkin matematika caranya. Ada cara lain lagi. Begitu. Kemudian bisa juga kita berikan dalam bentuk teks bacaan Bapak Ibu. Kita bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Contoh bacaannya kita variasikan. Begitu Bapak Ibu. Jadi bukan hanya satu teks yang kita berikan, tetapi berbeda-beda, sama seperti yang kita sering pelajari kemarin yaitu diferensiasi. Diferensiasi kita bedakan sesuai dengan minat kita. Kita sediakan misalnya di situ teksnya ada 5. Pilih deh mana yang mau, mana sesuai dengan minatnya. Itu adalah kebebasan Bapak Ibu. Kemudian di kebebasan ini kita minta untuk anak bertanggung jawab atas apa yang akan dipilihnya. Contoh di produk, kita ada tugas, kita minta anak untuk mengerjakan, anak boleh pilih Bapak Ibu. Boleh mereka mengerjakan lisan, boleh mereka mengerjakan dalam bentuk video, boleh mereka mengerjakan dalam bentuk tulisan. Tetapi dengan cara mereka harus bisa tanggung jawab dengan pilihannya. Itulah kebebasan Bapak Ibu. Next, selanjutnya yang belum Mbak. Masih yang keempat yaitu kesenangan. Di mana kita pembelajaran juga kita kaitkan Bapak Ibu di dalam kelas. Kita membuat anak-anak kita, murid-murid kita untuk nyaman belajar. Jadi praktik baik kemarin yang coba saya lakukan yaitu saya mencoba untuk membuat kuis. Bapak Ibu mungkin kita sudah paham kuis bisa dari manapun, Kahoot, Quizizz. Saya kemarin mencoba membuatnya dari Kahoot. Alhamdulillah responnya baik Bapak Ibu. Jadi kita bisa gunakan itu untuk pretest ataupun post-testnya Bapak Ibu. Gitu. Jadi nyaman untuk anak-anak belajar. Ya kita coba pancing mereka. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan namanya aplikasi Jamboard. Ya di mana anak yang nggak bisa berbicara, Bapak Ibu bisa pancing di situ dengan gadget mereka bisa menuliskan, nanti kita munculkan di layar. Begitu Bapak Ibu. Jadi lumayan menyenangkan juga bagi mereka kemarin refleksinya. Kemudian yang terakhir adalah penguasaan. Di mana penguasaan anak-anak ini Bapak Ibu ketika mereka memiliki penguasaan yang tinggi, cenderung mereka memiliki keterampilan yang bagus. Contoh Bapak Ibu ada anak-anak yang pintar. Misal Bapak Ibu ya, mereka pintar sudah menguasai materi, penguasaan materinya sudah luar biasa. Tentu keterampilannya juga mengikuti Bapak Ibu. Ya, kemarin juga sudah saya coba praktekkan di mana ketika mereka menguasai materi, ketika diminta untuk melakukan sebuah keterampilan presentasi, tentu itu sudah sangat baik dilakukan anak-anak tersebut. Jadi inilah 5 kebutuhan dasar yang harus kita ketahui Bapak Ibu untuk murid-murid kita. Next Mbak. Ya. Lanjut Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui Bapak Ibu. Next Mbak. Next. Bukan bagian yang tadi Mbak, next ke atas. Kemudian yang tadi. Yang ini ada Mbak. Oke, Bapak Ibu, di sini coba kita lihat ada video tentang 5 posisi kontrol. Bapak Ibu bisa dalam penerapan disiplin positif eksekusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam eksekusi adalah proses perjalanan seorang pendidik pada dasar pada sini kali kontrol itu adalah 1. Posisi mendukung, 2. Posisi pembuat masalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5
Kalian aku jadi anak Saya dasar pemalas, gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lagi Gak ada lapangan basket lo gitu. sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, Ini Pak, terlambat Pak. yang berlalu sebat dapat terjadi pada guru ketika guru berada pada posisi itu. Guru cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Aduh, gimana ini? Mirip Pero. Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kenapa ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Maaf ya, Bu. Jangan ditegur ya Pak. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang digunakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malunya pengen kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi guru berbicara dengan nada suara lama,
cenderung bersandar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, karena saya Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer.
Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pribadi. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Baik Bapak Ibu, sudah kita saksikan yaitu bagaimana 5 posisi kontrol yang harus guru miliki. Ya Bapak Ibu, kira-kira 5 posisi kontrol tadi sudah kita disuguhkan ya Bapak Ibu sedikit video di mana ketika seorang guru itu adalah sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, konsekuensi dan dampaknya juga kita dapat lihat. Ada Bapak Ibu mungkin yang mau memberikan sedikit tanggapannya terkait 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu. Silakan boleh Bapak Ibu sedikit boleh Wahyu. Baik, mohon izin. Terima kasih Ibu Niswa. Kalau menurut saya begini, selain kita memberikan sanksi atau hukuman kepada anak yang terlambat tadi, mungkin yang perlu kita perhatikan bagi guru-guru yang sudah tahu karakter anaknya itu sangat penting sekali. Yang pertama karakter, si anak ini bagaimana? Kalau misalnya dia baru terlambat sekali, kita bisa menggunakan pakai cara yang manajer tadi. Ada sebuah kerjasama yang dimana kita memancing ide dia supaya waktu selanjutnya dia tidak terlambat. Tetapi mohon maaf cakap, apabila ketemu dengan seorang Nabil anaknya Bu Vero, oh tidak bisa buyar sekolah ini, tutup lama-lama. Bagi anak yang terlambat untuk mengacu pada poin yang nomor berapa. Terima kasih. Luar biasa, kita bersama. Baik, terima kasih Bu Wahyu, luar biasa. Sedikit simpulan dari Bu Wahyu yaitu kita harus tahu dulu anaknya seperti apa. Kalau memang anak ini baru sekali terlambatnya, kita harus berada di posisi mana? Iya Bapak Ibu. Ya, satu kita harus tahu anak ini bagaimana, apa masalahnya. Begitu Bapak Ibu. Karena kita kalau di posisi manajer terus, seperti tadi halnya ya Bu Wahyu, nggak mempan sebenarnya ya Bu ya, nggak masuk gitu. Jadi tergantung. Kemarin juga ada praktik baik Bapak Ibu sedikit bercerita. Itu kalau kita di posisi teman, katanya kalau di posisi teman kita justru sama anak apalagi wali kelas ya Bapak Ibu, itu malah justru mau terbuka, mau bercerita, begitu Bapak Ibu. Jadi memang benar. Mohon izin Kak, itu sisi lebihnya, tapi sisi kurangnya kemarin saya sempat ada omongan begini, aman, ada Pak Khairul kok. Nah, ini yang tidak mengenakan. Dia karena ada faktor kedekatan merasa aman, jadi tidak ada masalah. Bagaimana yang tidak ada faktor kedekatan, ini akhirnya menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Iya benar. Jadi kita juga walaupun sebagai posisi kontrol teman, kita harus tahu juga batasannya Bapak Ibu. Ya dimana posisi kita kepada anak, ya oke, kita sebagai teman untuk bercerita, tetapi di lain kondisi lagi, beda kondisi, beda perlakuan Bapak Ibu. Itu yang harus kita pahami. 5 posisi kontrol ini sangat membantu kita untuk menghadapi anak-anak murid kita. Next, Bang Lee. Nah, yaitu ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini Bapak Ibu kita kaitkan dengan tadi bagaimana anak bisa disiplin positif, yaitu dengan cara apa kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas Bapak Ibu, yang dimana kita setiap kelas harus bukan hanya wali kelas Bapak Ibu, tetapi bisa guru mapel juga. Kita buat kesepakatan kelas, kita ajak mereka bercurah pendapat. Ayo, apa sih kira-kira perilaku positif yang bisa kita terapkan di dalam kelas kita di mapel ini, atau kalau wali kelas dengan wali kelasnya.
begitu. Jadi saya juga sudah melakukan praktik baik ini Bapak Ibu. Saya melakukan bisa pakai kertas plano Bapak Ibu, mengajak mereka untuk menuliskan satu kalimat apa yang kita sepakati, begitu. Mungkin nanti di anak akan muncul banyak kalimat, tidak boleh makan, tidak boleh tidur. Nah, jangan membantah guru. Nah, kalimat-kalimat negatif ini Bapak Ibu yang kita ubah menjadi kalimat positif, begitu. Jadi kalimat mereka kita tampung, kemudian kita jadikan kesepakatan kelas. Contoh tadi tidak boleh tidur, berarti kalimat positifnya apa Bapak Ibu? Kita pancing anak-anak selalu mendengarkan guru saat pembelajaran. Kelas tidak boleh kotor, berarti kita ubah kalimat positifnya menjadi kelas bersih setiap hari. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita buat keyakinan kelas supaya apa? Tadi Bapak Ibu, kita bukan lagi sebagai penghukum, tetapi kita memberikan anak konsekuensi. Ketika mereka melanggar keyakinan tersebut, mereka sudah paham keyakinan atau kesepakatan apa yang sudah kita sepakati bersama. Begitu, lanjut Mbak. Nah, ini adalah segitiga resolusi di mana suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah cara Bapak Ibu kita untuk mendisiplinkan anak. Bisa kita ikuti cara ini Bapak Ibu. Ya, bukan hanya kita sebagai guru, tetapi kita sebagai orang tua di rumah. Next ya. Nah, di sini ada gambar piramida. Ya, nanti ada satu cuplikan video Bapak Ibu. Kita kalau menonton supaya bisa cepat nangkepnya, kita lihat aja Bapak Ibu ya. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Dan saya langsung ngatain Eka lah Pak. Coba saya bertakutkan dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Dan saya bela diri lah. Aku saya ditutup kasusnya. Ya wajar. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Ini yang kita lakukan. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya memutar saja. Sebelum padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sudah sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya akan menjadi orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak bisa seperti itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting juga. Ya, tidak Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang tapi yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, Ya, saya bisa berarti mengenai sendiri. Saya bisa jadi sabar, mengambil hidup, orang kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang
Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang? Baiklah kalau gitu. Ya, kita berikan bagaimana sebaiknya masalah ini. Untuk mendapat diri hebat, baru saja kita menyaksikan contoh berbeda. Baik Bapak Ibu, kita sudah melihat tindakan segitiga restitusi dialog guru dan murid. Ya, tadi ada 3 ya Bapak Ibu. Ada 1 menstabilkan tindakan, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang kemudian tadi menanyakan keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau berpendapat terkait tayangan tadi, boleh? Bapak Ibu, Bapak, konsep atau Ibu Risma, boleh? Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sebentar Bu Risma, mungkin selesai azan ya Bu. Maaf Bu. Contohnya anak-anak yang mempunyai tingkat emosi yang tinggi pasti memiliki bahasa yang lebih kasar dari yang ditayangkan tadi. Demikian tanggapan saya. Terima kasih. Ini ditambahkan teman yang lain. Baik, terima kasih Bu Risma, luar biasa. Ada mungkin Bapak Ibu yang menambahkan, boleh? Tidak cukup. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi ya, tadi contohnya adalah SMA. Benar butuh proses karena tidak, apalagi anak SMP ya Bapak Ibu, kita ketahui ketika mereka melakukan atau melanggar peraturan sekolah, mereka harus kita pancing dulu tindakannya salah atau tidak. Harus kita tanya dulu. Nah, disinilah kita Bapak Ibu sebagai posisi kontrol manajer yang perlu kita berikan di sini. Kita sebagai posisi kontrol manajer, ketika ada anak yang melanggar aturan sekolah, kita melakukan, setidaknya kita mengikuti langkah-langkah ini, yaitu menstabilkan identitas. Kita tanya kenapa bisa sampai melakukan hal tersebut. Kemudian kita tanya apakah perilakunya tersebut sudah benar atau tidak. Nah, di situ mereka bisa menjawab tidak Bu. Nah, di segitiga restitusi ini juga Bapak Ibu, kita mencoba anak untuk memperbaiki kesalahannya dan mau berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Begitu Bapak Ibu. Next Bapak. Nah, di sini sudah ada ya Bapak Ibu sedikit nanti langkah-langkahnya. Next Bapak, lanjut. Nah, sedikit pengalaman praktik baik Bapak Ibu. Kemarin saya sudah melakukan segitiga restitusi bersama kelas 97. Kemudian saya juga melakukan tadi 5 kebutuhan dasar, di mana kita melakukan kuis yaitu dengan kahot. Kemudian juga kita belajar untuk membuat tugas dari Canva, begitu Bapak Ibu. Jadi ternyata anak-anak ini sangat luar biasa antusias. Kemudian mereka juga, dan memang tidak di sekolah itu tidak bisa langsung selesai Bapak Ibu. Nah, tetapi inti-intinya sudah kita ajarkan, bisa mereka terapkan di rumah. Kemudian nanti kita berikan waktu untuk mengumpulkan tugas tersebut. Next Bapak. Nah, ini juga saya melakukan keyakinan kelas, melakukan membuat dari Jamboard, mereka menuliskan kalimat-kalimatnya di situ. Kita juga bisa mengubah Bapak Ibu, kalau kita sedikit waktu, kita bisa mengubah dengan kertas plano, kita bagikan satu-satu, kemudian kita minta mereka menempelkan di papan tulis. Nah, kita ambil, kita simpulkan, kita ambil pendapat mereka, kemudian kita buat dalam bentuk kesepakatan kelas. Begitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, inilah praktik baik yang bisa saya tampilkan. Mungkin dari Bapak Ibu ada masukan, boleh untuk saya lebih baik lagi ke depannya, begitu. Atau boleh mau ditanggapi, boleh Bapak Ibu. Sebelum saya tutup.
Sudah Bu Ayu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kedepannya saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi di mana nanti saya mencoba praktik B-nya, yaitu ada 3 konten, proses, dan produk. Kita mohon kerjasamanya kalau memang nanti praktik ini akan berjalan. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya sudah hadir siang ini, sudah meluangkan waktu. Saya ucapkan terima kasih. Kalau walaupun tidak ada sungguhan yang istimewa Bapak Ibu ya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ibu, Bapak Ibu.